Lalu kompetensi itu konkretnya apa sih? Kenapa kompetensi dianggap sebagai obat manjur untuk menangkal pengangguran di Indonesia? Gampangnya begini, kompetensi adalah gabungan antara hard skill, soft skill, dan kejujuran, moral, serta integritas. Kesemuanya harus berada dan terbentuk di dalam diri kamu ketika kamu kelak dinyatakan lulus dan layak untuk diwisuda. Hard skill adalah seluruh ilmu pengetahuan yang kamu pelajari selama kuliah di prodi tertentu. Ukuran prestasi untuk hard skill ditentukan oleh berapa IPK kamu kelak. Soft skill adalah communication skill, leadership, teamwork skill, presentation skill, problem solving skill, kemampuan mengambil keputusan terbaik di saat yang tepat, kemampuan melakukan inovasi kreatif, dan lain-lain. Jadi, inilah resep sukses buat masa depan kamu. IPK tinggi masih kurang kalau tidak disertai soft skill yang lengkap. Ingat ya, kalau jadi mahasiswa jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, alias mahasiswa kuliah pulang, yang hanya mengejar IPK tinggi saja. Soft skill juga harus dipersiapkan, bisa dilatih di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Memang betul sih, dengan memiliki IPK tinggi, kamu memang akan lebih memiliki peluang untuk dipanggil wawancara pekerjaan. Namun selebihnya itu, apabila diterima bekerja, untuk meraih karir cemerlang, IPK tidak akan berpengaruh tanpa soft skill. Nih kata para manajer perusahaan, setelah diterima kerja, ijazah dan transkrip nilai IPK akan tersimpan rapi di lemari. Sementara itu, soft skill akan terus berada di dunia nyata sejak kamu masuk kerja hingga pensiun. Kalau mau mudah cari kerja, sebaiknya kuliah di program sarjana atau diploma. Kalau mengamati piramida tenaga kerja ini, secara teoritis seharusnya lulusan diploma atau lulusan pendidikan vokasi lebih banyak dibutuhkan di dunia kerja. Karena mereka akan mengisi posisi first line management. Sementara itu, lulusan pendidikan akademik akan lebih diarahkan ke posisi middle management. Mau pilih jalur akademik dan vokasi itu sama-sama baiknya, sama-sama dibutuhkan. Semua tergantung passion, bakat, dan kerja keras masing-masing. Misalnya, sama-sama teknik mesin. Satunya S1 teknik mesin, yang satunya lagi D4 teknik mesin. Lulusannya sama-sama diakui pada level 6 KKNI. Lalu bedanya apa? Ini penjelasan simpelnya. Contohnya, di teknik mesin ada mata kuliah pengelasan logam. Di S1 teknik mesin akan lebih banyak materi kuliah teori ketimbang praktek. Dan bagaimana mengembangkan ilmu pengelasan itu sendiri. Sementara di D4 teknik mesin, komposisinya 60% praktek dan 40% teori. Dengan materi teori dasar seperti di S1 teknik mesin. Tapi 60% waktu kuliah dihabiskan untuk belajar mengelas besi dan baja dari pagi hingga sore selama seminggu sampai 2 minggu. Full dihabiskan untuk praktek mengelas di laboratorium atau bengkel kerja. Intinya program akademik diarahkan untuk pengembangan ilmu, sedangkan program vokasi diarahkan untuk penerapan ilmu. Lebih mudah mana mencari kerja? Sekali lagi, dua-duanya punya peluang di dunia kerja, asalkan lulusannya menjawab kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Sebenarnya untuk mengatasi pengangguran tidak sulit sekali, atau bahasa Inggrisnya angel benjit. Sekali lagi, jawabannya adalah kompetensi.